Halo, bertemu lagi. Hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada saya. Mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari banyak sekali pertanyaan. Semuanya mengenai pasca Covid, kaitannya dengan marketing, digital marketing untuk pelaku bisnis khususnya bagi UMKM. Semoga ini berguna. Kita lihat bareng-bareng pertanyaannya apa saja. Oke, pertanyaan pertama. Tips bisnis pasca COVID-19. Ada ide nggak bisnis apa saja? Oke, setelah COVID-19 ini memang berdasarkan data pemerintah juga ada sekitar 12,5 juta orang yang kehilangan pekerjaan, dan semoga itu cepat segera berlalu ya teman-teman, jadi supaya lapangan pekerjaan cepat segera dibuka. Rata-rata banyak menanyakan ada tips bisnis apa nggak ya untuk bagi saya yang kehilangan pekerjaan. Jadi ide bisnis itu dapat kita dapat dari berbagai aspek teman-teman. Apa yang bisa kita buat, kita jual. Apa yang ada di pasaran, ada permintaan, kita coba buat dan kita tawarkan kepada market tersebut. Nah, namun secara spesifik pada saat ini saya ingin sampaikan bahwa ide bisnis yang saya sampaikan pada saat ini, khususnya bagi teman-teman yang memang sekarang sedang urgent butuh bisnis tambahan, pemasukan. Saran saya, carilah ide bisnis yang pertama adalah demand-nya ataupun permintaan pasarnya sudah pasti akan ada, selalu ada. Setelah itu produk tersebut tidak perlu diedukasi terlalu lama, orang langsung ngerti. Jadi orang tahu fungsi gula apa, fungsi beras apa, orang tahu fungsi pulsa itu apa. Jadi nggak usah buat produk yang terlalu banyak inovasi, karena kadang-kadang inovasi itu menyita waktu dan biaya dan edukasi kepada market. Nah, bagi kita yang sekarang pengen buat ide bisnis apa yang bisa langsung menghasilkan secara cash flow, nggak perlu terlalu lama dijual, saran saya carilah tipe bisnis yang sudah dikenal di masyarakat, permintaannya sudah ada dan tetap. Biasanya tipe-tipe produk yang masuk ke kebutuhan primer yang menjadi bagian dari ide bisnis ini. Bisa makanan, bisa pakaian, bisa kebutuhan rumah tangga. Demikian. Jadi apakah kita bisa membuat produk tersebut atau menjadi distributor dari produk tersebut. Begitu teman-teman, dan analisa dari resikonya juga, dari berapa investasi yang Anda jalankan. Jangan menggunakan biaya-biaya yang masih merupakan biaya makan Anda. Gunakan itu adalah biaya dingin, dalam artian adalah kalaupun Anda kehilangan serupiah, berapa rupiah, itu sudah menjadi satu resiko bisnis yang bisa Anda tanggung. Begitu. Jadi carilah produk yang gampang untuk dijual, produk yang gampang untuk dicari, supply dan demand-nya itu ada dan banyak. Nggak apa-apa profit kecil tapi quantity tinggi. Jadi itu saran dari saya terkait ide bisnis apa pasca COVID-19 ini. Pertanyaan kedua, apakah digital marketing bisa meningkatkan penjualan bisnis saya di bidang kuliner? Oke, pada intinya digital marketing ini jangan anggap sebagai sebuah uh, senjata pamungkas. Saya nggak bisa mengatakan itu. Walaupun saya memang meyakini bahwa digital marketing ini membuka banyak sekali potensi dan kapasitas dari sebuah bisnis, tapi ini bukanlah agen pamungkas bagi bisnis Anda. Gitu. Pertama yang perlu ditanamkan adalah bukan berarti dengan menggunakan digital marketing Anda serta-merta bisnis Anda langsung bisa naik secara sales, enggak. Karena banyak strategi-strategi lain yang perlu Anda terapkan dalam bisnis Anda, apakah produk, dari harga, dari kemasan, termasuk salah satunya bagaimana orang dapat mengenal lebih luas mengenai kualitas produk Anda itu melalui digital media. Karena digital media itu memampukan Anda untuk berkomunikasi secara lebih luas, lebih cepat, dan lebih efisien biayanya. Jadi apakah bisa? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya kalau Anda punya produk yang bagus, kualitas yang jelas, positioningnya, dan Anda menggunakan media sosial ataupun media digital yang tepat dengan segmen pasar Anda. Bisa gagal, bisa kalau Anda tidak punya produk yang disampaikan dengan jelas komunikasinya, Anda buat budget yang besar gitu, puluhan juta per bulan, tapi iklan Anda itu tidak jelas mau ngomong apa, itu bisa gagal. Gitu. Jadi anggap saja digital marketing ini salah satu senjata Anda. Senjata orang yang bermacam-macam bisa beda efektivitasnya. Mobil juga kalau mau Anda pakai Lamborghini,
kalau yang mengendarainya itu bukan orang yang memang jago balap, dia nggak akan bisa bawa mobil itu untuk menang perlombaan begitu. Jadi apakah bisa atau tidak? Bisa ya, bisa tidak, tergantung dari tadi kualitas produk, kejelasan informasi yang Anda berikan, dan juga ketepatan penggunaan media digital yang sesuai sama segmen pasar Anda dan karakteristik dari produk Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan ketiga, tips digital marketing bagi UMKM. Pada intinya sebenarnya tips digital marketing itu berlaku untuk berbagai macam bisnis, bukan hanya UMKM. Tapi kalau saya melihat lebih dalam, karakteristiknya produk UMKM ini adalah produk-produk yang cakupannya itu masih tidak terlalu luas seperti pada produk-produk yang sudah bisnis skala besar pada umumnya, dan masih banyak home industry. Jadi saya berpendapat seperti itu yang sebagian besar. Sehingga kalau digital marketing ini tipsnya bagi pelaku UMKM, saran saya adalah sebenarnya digital marketing ini medianya sama semuanya, mau bisnis besar, bisnis kecil, bisnis sedang, semuanya sama-sama pakai Instagram untuk iklan, pakai Google untuk di search engine, pakai iklan di YouTube dan segala macam. Cuman bedanya adalah bagaimana Anda bisa memilih segmentasi yang tepat dan juga positioning yang tepat bagi produk Anda, yang akhirnya akan diterjemahkan kepada pemilihan media sosial yang tepat. Bukan berarti Anda ngiklan di Instagram akan membuat sales Anda akan langsung naik, belum tentu. Siapa tahu produk Anda adalah produk popok dewasa gitu misalkan, yang dimana Anda menyasar segmentasi laki-laki umur 50 tahun ke atas, dan saya rasa itu tidak akan cukup efektif karena di Instagram itu di Indonesia itu kebanyakanlah generasi milenial berada. Jadi pastikan Anda memilih strategi konten yang tepat, pemilihan media sosial yang tepat. Begitu. Jadi pada dasarnya semua digital marketing itu alatnya sama, cuman Anda tinggal bagaimana menentukan segmentasi dan positioning brand Anda itu seperti apa. Temukan dengan digital marketing aset yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Begitu. Dan secara budget, saran saya jangan langsung masukin budget yang besar dalam iklan digital, dalam iklan Instagram ataupun iklan YouTube Anda dan lain-lain. Tapi coba bertahap, masukin berapa, masukin lagi naik. Kalau misalnya ada terjadi kenaikan dalam sales, naikin lagi sekitar 10-20%. Kalau Anda berani naikin 50%, apa akibatnya kepada sales? Sampai nanti Anda menemukan titik paling maksimal. Budgetnya itu berapa, jangka waktu berapa, Anda bandingin, ternyata maksimal saya harus spending budget itu segini selama masa waktu segini. Begitu. Jadi saran saya mulai dari angka yang rendah-rendah dulu, misalkan 200.000 seminggu naik jadi 350.000 seminggu, naik jadi 500.000 seminggu, langsung lihat efektivitasnya terhadap bottom line, terhadap sales Anda. Kalau terjadi peningkatan yang signifikan, terus naikin sampai dengan dia itu peningkatannya tidak terlalu signifikan lagi, baru mungkin di situ pada saat itu adalah angka yang cocok untuk segmentasi pasar Anda dan juga dari cakupan luas market Anda tersebut. Oke, pertanyaan keempat, mana lebih baik ngiklan di Facebook, Instagram, atau Google? Oke, semuanya baik, semuanya bisa juga salah. Sekali lagi saya pengen sampaikan bahwa tidak ada yang lebih baik antara Instagram ataupun YouTube ataupun Facebook untuk semua hal. Jadi masing-masing itu ada kekuatannya masing-masing. Kalau kita ingin menyasar segmen yang lebih senior, pada saat ini di Indonesia Facebook adalah media yang tepat. Kalau kita ingin menyasar segmentasi yang luas, sangat luas di Indonesia, maka Facebook mempunyai database yang sangat besar di Indonesia dibandingkan Instagram ataupun TikTok gitu misalkan. Nah, tapi kalau kita pengen ngiklan tentang orang based on search query, berdasarkan pencarian, maka gunakan Google karena mereka mempunyai akses yang sangat tinggi di seluruh dunia, di Indonesia juga. Begitu. Kalau Anda ingin menyasar segmen milenial ataupun post milenial dan produk Anda adalah fashion, gunakan Instagram.
atau kadang-kadang bisa menggunakan integrasi dari semua media tersebut. Salah satu sekarang media sosial yang saya rasa cukup powerful untuk menyampaikan influence-nya adalah TikTok. Walaupun memang TikTok ini dia lebih banyak menyasar ke segmen post milenial, generasi-generasi yang muda, ataupun generasi-generasi milenial, dan sekarang memang sudah mulai merambah generasi-generasi yang lebih senior. Walaupun memang mostly saya percaya bahwa lebih dari 50% itu adalah generasi post milenial, di mana TikTok itu berfungsi untuk dapat menyampaikan suatu konten marketing dengan cara yang lebih fun. Nah, kalau Anda pengen lebih serius, Anda bisa menggunakan Facebook dengan konten yang bisa lebih panjang. Anda bisa mengiklankan foto produk Anda ataupun video produk Anda melalui jaringan Google ataupun jaringan Facebook. Jadi mana yang lebih baik? Semuanya baik. Semuanya juga bisa nggak baik kalau Anda salah menentukan media digital yang Anda gunakan pas nggak nih sama segmen pasar yang Anda sasar. Jadi sekali lagi, apa segmen pasar Anda, apa positioning brand Anda, itu yang lebih penting. Karena semua aset digital itu bisa baik, bisa tidak, tergantung penggunaannya. Begitu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Lebih milih ngiklan ke influencer langsung atau melalui iklan berbayar di sosial media? Maksudnya push advertising ya. Oke, nah ini bukan antara mana yang lebih baik, mana lebih buruk, enggak. Kekuatannya beda-beda. Kalau saya mengejar masalah influence, pengaruh, ataupun engagement yang lebih tinggi, saya akan memilih untuk ngiklan dengan influencer. Karena base influencer itu mempunyai follower yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan influencer tersebut. Misalkan X ini dia adalah selebgram di bidang fashion. Jadi yang nge-follow dia itulah rata-rata orang yang menyukai fashion. Jadi kalau saya punya brand fashion, saya akan ngiklan ke selebgram tersebut. Tapi kalau saya ingin dia ngiklannya lebih luas, nggak ngelihat dia itu masalah fashion, tapi lebih kepada umur, tempat tinggalnya di mana, saya akan memilih ngiklan di sosial media tersebut. Milih Instagram kah, Facebook kah? Karena mereka mempunyai database yang besar dan advertising engine yang sudah mapan. Tapi kalau saya ingin meningkatkan engagement yang tadi seperti saya bilang, saya akan menggunakan selebgram. Dan sekali lagi saya lebih mengutamakan sebenarnya bagaimana terjadi integrasi antara penggunaan selebgram, organic posting, dan juga paid advertising. Oke, jadi sudah ada 5 pertanyaan yang saya jawab. Semoga ini dapat menjawab rasa penasaran teman-teman. Silahkan bagi ini ingin ada yang bertanya-tanya, pengen berdiskusi, silahkan email saja ke saya ke dianta.hasri@gmail.com. Saya akan sangat senang sekali kita bisa berdiskusi atau ngobrol bareng, karena dunia marketing itu dunia yang sangat dinamis, dunia yang terus berkembang. Saya nggak lebih pandai, saya nggak lebih pengalaman, cuman saya adalah orang yang selalu penasaran dan ingin selalu belajar. Sampai ketemu lagi dan jaga kesehatan.